Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita ya pada kitab Bulughul Maram bab jual beli, dan kita baru sampai pada hadis ketiga ini ya. Hadis nomor 783. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'udin, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, sami'tu, saya mendengar Rasulullah, pada Rasulullah atau dari Rasulullah, yaqulu, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza ikhtalafa, apabila berselisih, al-mutabayyi'ani, dua orang yang berakad atau dua orang yang bertransaksi ya, yakni penjual dan pembeli, laisa, yang mana tidak ada, bainahuma, antara keduanya, bayyinatun, bukti. Jadi di antara keduanya tidak ada bukti. Fal qaulu, maka pernyataan yang dijadikan dasar hukum, ma adalah pernyataan yaqulu, yang diucapkan rabu silati, oleh si pemilik benda atau si pemilik barang, pemilik harta. Au yatatarokani, ya, atau ya, mereka berdua menarik diri atau membatalkan akad jual beli, melakukan fasah ya. Fasah itu pembatalan akad. Rawahu, menceritakan atau meriwayatkan hadis al-khamsatu, imam 5, wasahhaha, dan mensahihkan hadis al-hakimu, imam hakim. Di dalam hadis ini ada kalimat khamsah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh imam 5 ya. Dalam muqaddimah kitab Bulughul Maram ini sebetulnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sudah memberikan penjelasan mengenai ya, definisi ya. Ada 7 imam, 5 imam, 4 imam, 3 imam, 2 imam ya. Yang mana yang dimaksud dengan 7 imam itu adalah 7 imam yang mempunyai kitab-kitab musnad atau jami'us shihah ya, kumpulan-kumpulan hadis ya. Yaitu yang pertama Imam Ahmad, yang kedua Imam Bukhari, yang ketiga Imam Muslim, yang keempat Imam Abu Dawud, yang kelima Imam Tirmidzi, yang keenam Imam Nasai, dan yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Lah, adapun yang dimaksud dengan Imam 5 adalah Imam 7 dikurangi Imam Bukhari dan Muslim. Jadi selain Imam Bukhari dan Muslim. Baik, saudara sekalian, kita mencoba mengkaji kandungan dari hadis ini ya. Nah, hadis ini kalau saya lihat dari penjelasan kitab Ibanatul Ahkam ya, itu bahwa hadis ini dilatar belakangi dari sebuah perselisihan antara Ibnu Mas'ud dan Ash'ad bin Qais ya. Ya. Jadi latar belakang hadis itu namanya asbabul wurud ya. Kalau sebab yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul ya. Jadi Anda harus bisa membedakan ya. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud ya. Nah, diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ini berjual beli dengan Ash'ad Ibnu Qais dengan objek jual beli budak ya. Tetapi terjadi perbedaan persepsi mengenai harga ya. Setelah jual beli disepakati, terjadi dua persepsi harga. Menurut versi Ash'ad, dia menjual dengan harga 20.000. Sedangkan menurut versi Ibnu Mas'ud, dia membelinya dengan harga 10.000 ya.
10.000 dirham mungkin ya. Sehingga ya mereka berselisih. Aku tuh ini saya menjual segini, enggak kamu menjualnya segini kok. Nah, karena tidak ada saksi, ya, akhirnya mereka berinisiatif ya, bagaimana agar masalah itu selesai. Nah, diriwayatkan Ibnu Mas'ud ini mengajak agar melibatkan orang lain sebagai penengah. Mungkin yang dimaksudkan Ibnu Mas'ud adalah Rasulullah. Tetapi Asy'ad ini meminta agar masalah ini diselesaikan kita berdua saja. Nah, kita berdua saja. Nah, dalam riwayat ini ya diceritakan bahwa ternyata akhir dari penyelesaian mereka berdua ada nih. Ya tata rokani. Mereka berdua akhirnya membatalkan akad jual beli. Di mana konsekuensi dari pembatalan akad berarti kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya transaksi. Penjual menarik lagi barang, pembeli menarik lagi pembayaran. Tapi kan ada dua alternatif ini ya. Fal qalu ma yaqulu rabbus sil'ah ini apabila dilakukan dalam proses pengadilan. Ya. Nah, maka dari hadis ini diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa ketika terjadi perselisihan atau konflik antara penjual dan pembeli, itu ada dua alternatif menyelesaikan masalah. Yang pertama bisa diselesaikan di pengadilan, itu dengan melibatkan hakim. Yang kedua bisa diselesaikan dengan cara di luar pengadilan. Ya. Kalau dalam konteks hukum di Indonesia, itu kalau dilakukan dengan cara di pengadilan namanya dengan cara legitasi. Kalau di luar pengadilan namanya non-legitasi. Bedanya apa bedanya? Dalam konteks hukum di Indonesia itu kalau dengan cara legitasi atau melibatkan pengadilan, itu antara dua belah pihak itu pasti ada kalah yang menang. Ada yang kalah, ada yang menang. Sebab putusan pengadilan itu tidak bisa memenangkan dua-duanya. Yang menang, yang kalah ya kalah. Jadi tidak ada keputusan kok win-win solution itu nggak ada. Sama-sama menang nggak ada. Sedangkan kalau non-legitasi di luar pengadilan itu karena sifatnya perdamaian atau as-sulh, itu bisa diambil jalan tengah sebagai keputusan yang menguntungkan dua-duanya atau meminimalisir kerugian dari kedua-duanya. Itu jadi bisa ditempuh dengan win-win solution. Ya, bedanya itu. Kemudian beda yang kedua, kalau legitasi itu kalau dalam konteks Indonesia, hukum di Indonesia itu dikenakan biaya perkara. Nah, tapi kalau non legitasi kan karena itu kesepakatan dua belah pihak, ya biaya tidak dikenakan biaya perkara. Kecuali dia melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau negosiator atau pakar hukum, itu ya itu kesepakatan mereka yang memberikan ujroh atau upah kepada pihak ketiga yang ikut dilibatkan. Nah, itu dalam konteks sudut pandang fikih itu lebih utama as-sulh. Jadi menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau melalui jalur non legitasi itu lebih utama daripada jalur legitasi. Sebab kalau jalur legitasi itu pasti ada yang tersakiti. Ya. Tapi kalau non legitasi itu ya win-win solution, semuanya bisa diakomodir ya kepentingannya. Di samping ada ayat Al-Quran yang mengatakan wasulhu khair, ya, bahwa perdamaian, kesepakatan itu lebih baik. Ya itu. Nah, kalau tidak bisa dilakukan dengan cara non legitasi atau tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan dengan kesepakatan di luar pengadilan, maka ya dilanjutkan di tingkat pengadilan, ya, di tingkat pengadilan. Nah, kalau di tingkat pengadilan itu hakim, ya, itu hakim bila mana
dari dua-duanya si penjual dan pembeli itu tidak ada bukti, maka pernyataan yang menjadi dasar pertimbangan penetapan hukum itu adalah pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh Rabbus Sil'ah, pemilik barang. Ya, karena dalam hukum usul fikih itu ada kaidah yang namanya istishab, ya, yaitu mengembalikan hukum pada asalnya. Asalnya itu kan barang milik si penjual, sementara yang diikhtilafkan itu kan hal jual belinya, ya. Maka ya yang lebih didengar dalam pernyataan konflik ini adalah pemilik barang. Cuma pemilik barang di sini Rabbus Sil'ah ini memang ada beberapa pendapat. Kalau menurut pendapat kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, yang dimaksud Rabbus Sil'ah adalah penjual. Ya. Karena dia yang aslinya memiliki barang. Ya. Jadi kalau sama-sama tidak ada bukti, menang penjual ini. Ya. Maka pembeli hati-hati. Ya. Tetapi dalam mazhab Hanafi, ya, yang dimaksud Rabbus Sil'ah itu di mana barang itu ada. Kalau memang sudah terjadi serah terima barang itu berarti di tempatnya si pembeli, ya berarti yang dimaksud Rabbus Sil'ah itu adalah pembeli karena dia yang menguasai barang. Ya. Maka hati-hati bagi penjual. Oh ini, ya. Terus kalau memang pernyataan dari pemilik barang ini ternyata ditolak oleh lawannya, taruhlah pemilik barang kita tentukan si penjual. Kalau pengakuan penjual ini, ya, ditolak oleh pembeli, ya, maka yang menolak, ya, pengakuan itu harus bersumpah. Sedangkan yang melakukan pengakuan itu disebut dengan al-mudda'i, ya, itu wajib menunjukkan bukti. Nah, penunjukan bukti itu bisa direspon dengan sumpah apabila dia mengingkari. Ya. Nah, dalam kaidah menyelesaikan hukum, ya, bukti itu memang ada level-level tingkatan atau ada klasifikasinya, ya. Bukti itu kan ada dalam ilmu hukum, ada bukti berupa dokumen atau tulisan, ada bukti saksi, ada bukti persangkaan, ada bukti pengakuan, ada bukti sumpah, ada bukti pemeriksaan, dan ada bukti pendapat ahli. Nah, nanti ini di ilmu hukum nih, ya, yang membahas itu, ya. Nah, dalam ilmu hukum itu ternyata bukti yang lebih diprioritaskan itu yang bukti berupa dokumen. Ya. Maka Islam itu, ya, mendorong bahwa transaksi itu ya harus ini bayinah, ini disertai bayinah, bukti, ya. Bukti. Jadi Islam itu mengajarkan tertib administrasi, ya. Kalau jual beli ada kwitansinya. Syukur-syukur bukti dokumen dilengkapi dengan bukti saksi, dikuatkan lagi dengan tanda tangan saksi-saksi. Sebab ada kaidah yang mengatakan bahwa, ya, ijtinabul fitnati wajibun. Menghindari fitnah itu adalah wajib. Nah, termasuk terjadinya konflik ini kan fitnah. Maka menghindari fitnah itu wajib. Supaya tidak terjadi konflik dan fitnah, maka harus ada bayinah ini. Ada lagi juga hadis yang mengatakan bahwa bukan hadis, ya, kaidah usul fikih mengatakan al-khuruju minal khilafi sunnatun. Keluar dari perselisihan itu sunnah. Nah, salah satu indikator supaya kita keluar dari sunnah, dari khilaf ini kan, ya ini bayinah, bukti, ya. Jadi ini termasuk ajaran Islam agar jual beli itu juga harus ada
dokumentasi dalam bentuk ya ini, dalam bentuk kwitansi dan sebagainya, termasuk ajaran Islam. Dalam berkonflik ini ada kaidah-kaidah umum yang disepakati oleh para ulama ya. Yang pertama bahwa al-bayyinatu, ada sebuah kaidah yang menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal munkiri. Siapa yang harus membuktikan itu ya, siapa ya? Jadi dalam ilmu hukum itu yang dibebani untuk menunjukkan bukti adalah al-mudda'i, orang yang menuntut, orang yang melakukan pengakuan atau klaim atas sebuah hak ya. Jadi kalau misalkan penjual ini ya, dia yang mengklaim bahwa dia sudah menjual dengan harga X misalkan, maka dia yang dibebani untuk menunjukkan bukti. Apabila si pembeli yang mengklaim bahwa dia ya, telah menyerahkan pembayaran dengan nominal X, maka dia yang dibebani untuk menunjukkan bukti. Bahwa siapa yang dibebani untuk membuktikan adalah siapa yang memulai atas klaim sebuah hak. Jadi dalam ilmu hukum maksudnya begitu ya. Siapa yang lebih dulu mengklaim atas hak atau mengakui atas hak, atau dia yang menuntut, dia yang membuktikan. Nah, jika dia membuktikan ya, maka lawannya itu juga punya hak untuk menolak pembuktian dengan cara sumpah. Dengan cara sumpah. Jadi pembuktian lawannya sumpah, pembuktian versusnya sumpah. Adapun nanti yang menilai adalah hakim ya. Karena validitas ya, originalitas, keaslian bukti ya, benar tidaknya bukti itu yang menilai hakim, yang menilai hakim. Nah, ini sudah berkaitan dengan penjelasan hadis ini ya. Jadi dalam Islam itu sebetulnya ya memang mengajarkan tertib administrasi dalam transaksi sekecil apapun itu biar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ya, saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.